Sebuah perjalanan yang dimulai dari semangat kemerdekaan tapi berakhir dengan stigma pemberontakan. Siapa Kahar Muzakar, seorang tokoh kontroversial dari Sulawesi Selatan yang pernah menjadi bagian dari Republik lalu memilih jalan berbeda? Hari ini kita akan menyusuri jejak seorang pejuang yang disebut pemberontak namun dihormati sebagian rakyatnya sebagai pahlawan. Inilah kisah lengkap perjuangan Kahar Muzakar. Kahar Muzakar lahir di Luwu, Sulawesi Selatan pada 24 Maret 1921 dengan nama Ladomeng. Ia berasal dari keluarga bangsawan Bugis. Sejak kecil ia dikenal cerdas dan religius. Pendidikan awalnya ia tempuh di pesantren, lalu melanjutkan ke Makassar dan kemudian ke Solo untuk memperdalam ilmu agama dan nasionalisme. Di Solo, ia aktif dalam organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan juga sempat bersentuhan dengan tokoh-tokoh nasionalis. Dari sinilah pandangan politik dan sosialnya mulai terbentuk. Setelah proklamasi 1945, Kahar kembali ke Sulawesi dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ia membentuk Laskar Rakyat untuk melawan kembalinya Belanda ke Indonesia. Sebagai pejuang lokal, ia menuntut agar Laskar-Laskar Rakyat diakui sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, upaya ini ditanggapi dingin oleh pemerintah pusat. Banyak laskar yang tidak diterima dan terjadi gesekan antara TNI reguler dan pasukan rakyat. Kahar merasa dikhianati oleh pusat. Dari sinilah benih-benih kekecewaan mulai tumbuh. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa perjuangan di Sulawesi tidak lagi sejalan dengan pemerintah pusat. Ia bergabung dengan Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. Kahar Muzakar memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Sulawesi Selatan dan menyatakan dirinya sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia wilayah Sulawesi. Gerilya pun dimulai. Selama lebih dari 1 dekade, Kahar Muzakar dan pasukannya melakukan perlawanan di pedalaman Sulawesi. Ia menguasai sebagian besar wilayah hutan dan pegunungan. Taktiknya adalah perang gerilya dengan memanfaatkan simpati masyarakat pedesaan. Pemerintah pusat beberapa kali melakukan operasi militer besar-besaran tapi selalu gagal menangkapnya. Kahar Muzakar juga dikenal karismatik dan mampu menyatukan beragam kelompok masyarakat dari santri hingga petani. Kahar Muzakar beberapa kali menulis surat kepada Presiden Soekarno menyuarakan kekecewaannya atas sentralisasi kekuasaan dan ketidakadilan terhadap wilayah timur Indonesia. Saya Abdul Kahar Muzakar di sini menyatakan bahwa 1. Perjuangan cita-cita DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. 2. Partai Masyumi tidak pernah bubar dan tetap menggelorkan cita-cita perjuangannya di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. 3. Perwalian pemerintah pusat Republik Persatuan Indonesia atau RPI menyerahkan kepresidenan dan seluruh kekuasaan negara Republik Persatuan Indonesia kepada pejabat Khalifah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia. Pada tahun 1965, pemerintah mengumumkan bahwa Kahar Muzakar telah tewas dalam operasi penumpasan di hutan Sulawesi. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan secara resmi dan hingga kini banyak yang percaya bahwa ia masih hidup saat itu. Hingga kini, nama Kahar Muzakar tetap menjadi perdebatan. Ia tidak diakui sebagai pahlawan nasional, tapi juga tidak dilupakan. Beberapa tokoh daerah bahkan mengusulkan rehabilitasi namanya. Di kalangan akademisi, ia dianggap sebagai simbol perlawanan daerah terhadap dominasi pusat. Sementara bagi sebagian masyarakat, ia adalah pejuang yang salah jalan. Apakah Kahar Muzakar adalah seorang pemberontak atau pejuang yang dikhianati oleh Republik yang ia bela? Sejarah tidak pernah hitam putih. Apa pendapat kamu? Tulis di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan sehat dan saling menghormati. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah mendalam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.